bareng kita. Aku Lela dan dia Yasmin. Malam ini kita kembali lagi dengan podcast horor. Enggak horor. Enggak sih, malam ini kita kriminal gitu loh. Apa? Kriminal. Tapi mungkin biar kita lebih luasa ngobrol, kita buka dulu kali ya maskernya. Oke. 1, 2, 3. Oh, glowing banget. Cahaya Belum dibuka sumpah demi apapun. Oh iya. Dia ringgi gitu biasa banget. acting Takut. Oke. Jadi malam ini kita mau bahas kriminal. Waduh, ini malam yang sungguh panjang ternyata ya. Wih, malam sungguh panjang. Jadi kayak oh my god, kayak malam ini tuh kita bakal ngebahas soal kriminalitas. Kan Iya, kemarin sebelumnya benar. kita ngebahas soal apa sih, pembunuhan berantai. Benar. Nah, malam ini kita soal kriminalitas. Kriminalitas itu apa sih, Lala? Kriminalitas adalah sesuatu yang bisa dikatakan itu tuh Kejahatan. Iya, kejahatan. Teman-teman pasti kejahatan. Pasti ujungnya kriminal tuh, kayak gitu. Tapi apakah semua bentuk kejahatan adalah kriminal? Salah satunya mengambil hati seseorang? Tidak, itu beda cerita. Agak takut ya gitu ya. Ke kriminalitas tuh biasa dikaitkan dengan hukum juga nggak sih, kayak? Iya benar. Tingkat kriminalitas tuh udah diatur di undang-undang. Kalau misalnya berbuat seperti ini, tandanya dia seorang kriminal. Benar gitu. banget. Apa aku salah? Enggak, itu benar banget. Benar ya udah ada undang-undangnya ya. Apalagi kita tuh negara hukum. Nah, itu benar banget. Jadi malam ini tema podcast kita itu adalah Negara dengan angka kriminalitas tertinggi. negara angka kriminalitas tertinggi. Negara apa tuh ya? Tertinggi. Kalau Negara aku apa sih tuh? nggak tahu ya negara apa. Soalnya Apakah Indonesia masuk? mungkin Bikini Bottom masuk. Oke, kita seperti biasa. Sumpah aku tuh lagi ngelawak tuh, dia nggak respon. Aku bilang mungkin Bikini Bottom masuk, dia kayak segitu langsung. Oke, Gak Bikini apa-apa, Bottom. itu adalah bentuk kriminalitas yang nyata di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Mungkin ya, bentuk kejahatan yang nyata. Sedih banget gak sih? Iya, aku Oke, jadi kayak apakah Indonesia termasuk? Aku penasaran. mungkin kita bisa ngeliat kali ya, apa sih negara-negara di mana sih negara-negara yang tingkat kriminalitasnya tinggi gitu. Biasanya sih ya yang aku tahu pribadi, aku kan pernah baca-baca gitu. Aduh, sebelumnya kita seperti biasa sama-sama dulu. Jangan langsung ini dong ke topik materi kan gak seru ya. Kita lupa salam-salam ya. Aduh, Iya, betul. aku mau titip salam aku dulu ya. Aku egois banget sih, aku duluan. Enggak ada yang. Aku mau titip salam buat teman-teman magang Kompas TV yang ada 12 orang. Selamat datang. Karena kalian itu the best, kalian luar biasa. Kalian berani berproses di Kompas TV, itu sih. Independen, terpercaya. Jangan lupakan slogan kita itu. Oke, kalau buat Jasmine sendiri nih, mau titip salam ke siapa? Nggak ada. Kamu kok kayaknya sendirian banget sih? Enggak, aku bingung. Aku orangnya nggak spontan, jadi aku nggak ingat siapa orang yang harus aku berikan salam. Oke deh. Pokoknya kepada siapapun penonton. Mungkin bisa tuh kepada penonton yang nonton. Aku mungkin nggak salam, tapi aku bakal ngucapin selamat datang dan selamat menyaksikan video kita, podcast kita hari ini. Benar mungkin banget. mereka ada yang baru nonton hari ini, terus akhirnya kayak ngeliat, oh ini loh Lela, asik, Kimberly gitu kan. Aku. Oh ternyata Wow. ini cantik banget mbaknya gitu kan. Makasih, Siapa tahu. karena kita tuh sebagai perempuan harus self love, nggak boleh insecure. bohong. Lanjut. Kita langsung aja nih, kita ngebahas negara-negara yang tingkat kriminalitasnya tuh tinggi. Ya bener banget. Jadi kalau buat teman-teman di luar sana, kenapa kriminalitas itu bisa terjadi? Kenapa kriminalitas itu semakin tinggi? Kalau misalkan ini ya, aku overview sedikit. Jadi aku pernah baca kenapa ada negara yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Kenapa ada negara tingkat kriminalitasnya tinggi? Itu dikarenakan ini pendapatan ekonomi atau penghasilan ekonomi warga atau masyarakatnya itu kurang mencukupi. Jadi kalau kita tuh, kalau nggak salah ya, aku pernah kayak baca gitu, kenapa manusia itu melakukan hal-hal seperti di luar kebiasaannya dia lakukan sampai memunculkan perilaku yang tidak diharapkan seperti kejahatan, itu karena dia dalam kondisi kepepet. The power of kepepet. Yeah. Bukan hanya kita mengerjakan tugas saja, the power of kepepet, tapi ternyata iya, demi memenuhi kebutuhan hidup, kayak gimana ya, misal kamu tuh udah yang lapar itu kayak aku tuh sangat lapar dan aku membutuhkan sebuah makanan, jadi kalian mau nggak mau harus nyambil makanan orang, padahal itu sebenarnya nggak baik. Tapi kalau menurutmu itu salah siapa sih? Oh my god. Aduh, aku takut UU ITE nih. Jangan.
Tapi kalau misalkan ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti ini. Pertama, kurangnya kemampuan masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena gini loh, karena emang makanya zaman sekarang tuh kan ada yang namanya BLK. Iya. Udah disiapkan sama pemerintah, Balai Latihan Kerja. Oh, tahu. Itu bayar nggak sih? Nah, kalau BLK itu kita nggak bayar, tapi kita yang dibayar. Oh, gitu. Karena itu adalah salah satu program yang udah dianu sama pemerintah gitu loh. Nah, itu. Tapi kadang ini ada juga, nggak cuma gara-gara ekonomi ya, ada juga gara-gara dia tuh, mohon maaf nih, untuk teman-teman yang di luar sana kayak obat-obatan gitu loh. Paham. Kayak mereka tuh pakai nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, mohon maaf ya, kebelibet kan. Lanjut. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang yang sudah ketergantungan, kecenderungan yang ingin memakai terus-menerus obat-obatan terlarang seperti itu, biasanya mereka itu akan ini loh kayak mencari 1000 jalan, apapun itu, mau halal, mau haram, mau baik, mau enggak. Intinya yang penting dia bisa dapatkan duit buat beli obat-obatan seperti itu. Karena mereka kan udah kecanduan kan, kayak misal nih kayak narkoba double L lah. Dia kadang kayak sekali nyoba terus kayak ngerasa kayak apa ya, kadang seseorang yang narkoba itu dia lari dari masalahnya kadang. Kebanyakan mereka tuh yang kayak dia tuh mungkin stres di rumah, keluarganya yang kayak mungkin berantem, dukungan atau sosial yang kurang, super sistemnya, mungkin tetangganya gitu. Atau bagaimana dia di sekolah atau gimana, akhirnya pergaulannya juga ngaruh banget kan. Iya, benar. Nah, jadi dia tuh kayak jadiin narkoba itu sebagai pelarian dia. Jadi dan ketika dia udah ketagihan dan dia udah nggak punya duit lagi, dia jadi ngelakuin sebuah kejahatan gitu, atau secara nggak sengaja karena dia tuh udah ketagihan sebuah zat adiktif, perilakunya itu yang timbul itu juga perilaku yang kayak kejahatan yang mengandung kriminalitas. Iya, gitu, benar banget. Gitu sih. Nah, karena topik kita negara-negara, berarti mungkin kan kita ngebahas negaranya ya. Ya, kita secara universal. Jadi kita tuh seperti biasa, kita sebelum melakukan podcast itu kita kayak baca-baca dulu. Jadi kayak ada salah satu artikel yang kita pilih. Kayak sebenarnya malam ini ada 2 yang kita pilih artikelnya buat kita baca-baca, terus kita bahas ini jadi negara yang paling tinggi loh kasus kriminalnya. Oke, misalnya teman-teman tahu dari artikel www.cekaja.com, di situ udah ada berita nih, judulnya tuh negara dengan tingkat kriminal paling tinggi di dunia berani pergi ke sana. Berani nggak? Kalian berani nggak? Kalau aku nggak. Karena aku emang orangnya penakut banget. Kalau aku berani, duitnya nggak ada. Aduh, ya karena paspor, visa itu tuh nggak murah. Pengen, cuman duitnya nggak ada gitu kan. Iya, jadi itu yang menduduki peringkat pertama itu namanya Venezuela. Kayak Venezuela tuh di kepalaku tuh kayak negaranya indah banget gitu. Walaupun aku nggak pernah kesana ya, dan namanya tuh udah kayak bagus banget. Tapi ternyata di situ tuh selama 10 tahun terakhir udah ada riset udah ada riset statistikanya. Jadi kayak membuktikan di mana lebih dari 50 orang tuh dari 100 orang loh. Bukan 50.000. Jadi 100 orang, mohon maaf, 100 orang itu terbunuh. 100.000 orang. Iya, 100. Di mana lebih dari 50 orang dari 100.000 orang terbunuh. Iya, enggak fokus, maaf. Jadi 50 orang lebih dari 100.000 orang di Venezuela per tahunnya itu terbunuh gitu. Jadi karena mereka tuh terjadinya dari penculikan, terus kayak ada tindak kekerasan. Nah, kondisi-kondisi kayak gini kan juga terjadi karena negaranya itu korupsi gitu. Terus juga masyarakatnya tuh jadi kayak nggak sejahtera dong gitu kan. Kalau dari apa yang kita baca di sini, itu agak bahaya nggak sih, kayak dalam setiap tahunnya ada lebih dari 50 orang dari 100.000 orang terbunuh gitu. Maksudnya tuh kayak aduh serem banget tuh. Buat tikus-tikus berdasi. Tolong ya. Di sana mungkin bukan tikus. Apa? Nggak tahu. Beruang berdasi. Mungkin. Aduh, berat benci banget. Terus selanjutnya ada Sudan Selatan. Sudan Selatan ini tingkat kriminal paling tinggi di dunia setelah adalah Sudan Selatan. Sudan Selatan ini di mana sih? Sudan Selatan itu tuh aku nggak tahu ya. Sudan Selatan itu di mana, tapi intinya aku tuh kayak punya feeling kalau bahwa negara ini tuh dekat sama Afrika. Nggak tahu kenapa kayak punya feeling aja gitu, walaupun nggak pernah ke sana. The power of feeling sih.
main Tapi feeling ya. Kenapa ya? Maksudnya di sini dia bilang kriminalitasnya itu bukan kayak pembunuhan atau pencurian kayak gitu, tapi lebih kayak perang saudara. Lebih Iya, kayak benar. etnis, bentrok antar etnis, terus perang antar suku gitu loh. Iya, karena di sana itu gini loh, mungkin bukannya menjelekkan atau gimana, mungkin daya tingkat sistem pendidikan mereka itu di bawah negara-negara pada umumnya. Benar. Karena mengingat di sana itu sempat terjadi krisis pangan. Oh. Krisis pangan itu sempat terjadi di Sudan. Kalau misalkan teman-teman cari tentang faktor krisis ekonomi di Sudan, itu pasti banyak banget link-link beritanya. Dan itu tuh bakal menyebabkan seperti itu loh. Terus tuh di sana tingkat pernikahan anak usia dini di bawah umur itu tuh semakin meningkat. Jadi gimana ya? Kayak ibaratnya yang anak yang belum siap dari segi kognitif, dari daya problem solvingnya masih ibaratnya belum matang. Ibaratnya kita aja orang dewasa itu kan kayak problem solving itu belum tentu bener gitu. Problem solving itu tuh kemampuan kita dalam memecahkan sebuah masalah, mencari jalan keluar. Benar. Jadi kalau misalkan anak-anak seperti itu, kalau di poroh kepepet, ya kita nggak bisa nyalakan juga. Kalau misalkan di Sudan tuh anak-anak yang ibaratnya masih di bawah umur bisa melakukan hal-hal kejahatan yang biasanya dilakukan orang-orang dewasa gitu. Mungkin kalau aku lihat ya, anak-anak kecil itu mereka tuh dari umur 4 sampai 6 tahun atau misalnya 6 sampai 12 tahun. Mereka tuh ada yang namanya tuh peniruan. Iya, Jadi mereka tuh ngeliat apa yang dilakuin benar. sama orang lain. Iya, imitasi Iya, namanya. Nah itu nama ilmiahnya itu, aku Iya. lupa. Jadi mungkin dari situ kali ya dia ngelihat, oh nggak apa-apa kok di daerahku tuh hal kayak gitu tuh dibenarkan gitu Iya. kan. Jadi dia ngerasanya dia tuh nggak salah, padahal hal tersebut tuh nggak baik gitu. Iya, benar banget. Terus tuh ada yang ketiga, apa tuh? Di yang ketiga ini ada Afrika Selatan. Benar. Samina mina. Waka waka jadi kalau bahasa Afrika Selatan nih kita ice breaking bentar ya. Jadi aku kemarin sempat lihat SG-nya ini Kak Alberto. Kan ada tuh dia bikin SG kayak TikTok gitu Iya, kayak lo pernah ke Afrika Selatan, emang lo bisa bahasa Afrika Selatan? Terus langsung kayak samina mina Dia ngomong gitu kata. samina mina. Kayak gitu kayak waka. Aku tuh kayak membalas SG-nya kayak Mencium apaan banget. sih Kak? Oke, kita balik lagi Oke, ke Afrika balik Selatan. lagi. Oke. Kenapa nih Afrika Selatan ini termasuk negara yang punya kriminalitas tinggi? Kenapa nih Lala? Karena teman-teman pasti bakal tahu Afrika Selatan itu adalah salah satu negara termiskin. Oh enggak. Iya, dia salah satu negara termiskin yang ada di dunia. Kenapa aku bisa bilang negara termiskin di dunia? Karena aku sempet kayak nonton berita. Aku kira kamu sempat tinggal di sana. Enggak. Karena aku sempet nonton berita gitu kan. Jadi di berita itu dibahas kayak kasus-kasus human trafficking. Terus tuh kasus-kasus penyiksaan. Jadi bukannya aku menyamakan antara negara Sudan Selatan sama Afrika, tapi kurang lebih problematika mereka sama. Sebenarnya ada pernikahan anak usia dini segala macamnya, tapi Afrika Selatan ini ya, kalau misalkan teman-teman tahu, jadi aku masih nonton film, tapi aku lupa filmnya apa judulnya. Dia tuh anak Afrika, tapi dia tuh bisa membuktikan gitu loh, kalau misalkan walaupun dia mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan pangan, gitu kan, kayak aduh, kamu kepala masih kayak samina. Terus Walaupun dia kesulitan pangan. ya lanjut ya. Walaupun mengalami kesulitan pangan, kesulitan keuangan, tapi dia tuh bisa gitu loh sampai di Amerika. Benar. Jadi dia tuh sampai kayak di Amerika yang notabene-nya banyak orang berkulit putih yang menganggap itu orang berkulit hitam tuh minoritas, tapi dia berhasil loh sampai Amerika sana dapat beasiswa. Dan aku langsung kayak kebuka gitu loh mataku, kayak oh berarti nggak semuanya deh orang Afrika Selatan itu yang notabene-nya tuh kekurangan gitu, walaupun memang kekurangan dari segi ekonomi, tapi dari segi daya kognitif dan daya juang untuk belajar itu masih ada. Jadi kalau misalkan kenapa Afrika masuk yang lebih bawah daripada Sudan, mungkin ada beberapa orang Afrika yang udah terbuka matanya, udah bisa menghentakkan di bumi pertiwinya itu ya, ibaratnya ya, kayak mengubah pola pikir perlahan-perlahan mindset orang-orang sana gitu, buat lebih kuat melanjutkan pendidikan. Iya. Oke, Afrika Selatan ini juga dia itu dibilang punya kriminalitas tinggi itu karena ada setidaknya hampir 50 kasus pembunuhan setiap harinya. Diculik 5 jam dan 1 dari 3 perempuan kadang mengalami pemerkosaan. Terus akhirnya kriminal itu turun sekitar 20% untuk kasus pembunuhan dan 10% untuk kasus kekerasan. Kurang lebih kayak ini enggak sih? Kurang lebih kayak Sudan Selatan ya problematikanya. Terus mungkin ya karena apa sih
fasilitas di sana, entah infrastrukturnya atau bagaimana. Di sini juga dijelaskan kalau misalnya polisi di sana tuh bekerjanya lamban dalam mengatasi tindak kriminal. Mungkin pendidikan polisinya kali ya, atau cara polisi ini sendiri menanggapi sebuah kejahatan. Kadang ya kalau aku pikir polisi, aku nggak menjelekkan suatu pihak, tapi kalau aku mikir nggak polisi aja, tapi kadang kita sendiri, kita tuh suka kalau misalnya kita udah terbiasa sama sesuatu, kita suka menggampangkan itu. Iya benar, iya kan? Benar, kayak, jadi yang masalah gini doang, mungkin karena keseringan nerima itu kayaknya dia yang di sana. Jadi mungkin dia kayak nerima kasus, pembunuhan lagi. Jadi kayak lamban yang kayak kadang mungkin hilang, ternyata hilang itu nggak hilang karena dibunuh, mungkin juga anaknya hilang cuma nyasar gitu. Jadi mereka kayak ngerasa nggak sepenting itu gitu loh, kalau menurutku ya. Terus tuh masyarakat di Afrika Selatan sendiri itu udah trust isu gitu loh, kayak ke polisi udah kayak apaan sih kayak gitu. Ya, bener, kayak mereka kurang percaya sama polisi, jadi mereka tuh lebih banyak menyewa detektif swasta gitu. Lebih baik membayar ya. Iya, lebih baik membayar daripada kayak ikut pemerintah, tapi kayak gini hasilnya gitu. Terus yang keempat ada apa? Honduras. Ini negara Honduras ini nggak asing ya di telinga aku, tapi kayak asik kayak gitu namanya Honduras. Horas. Bukan, itu Medan. Aduh malu gitu. Terus lanjut. Jadi di negara Honduras ini memiliki angka pembunuhan yang cukup tinggi. Yakni kalau bisa dibandingkan dia tuh yakni 91 orang dari 100.000 penduduk. Kenapa ini mudah terjadi? Itu dikarenakan pengamanan. Jadi kayak sistem negaranya di sana itu untuk imigran-imigran sendiri itu kurang ketat. Nah, gitu. Jadi notabene-nya kadang kan ada imigran gelap. Apa namanya? Imigran gelap. Ya, imigran gelap itu. Jadi kadang itu imigran gelap ini membuat onar, membuat hal-hal yang tidak terpuji. Nah, contohnya seperti ini. Bukannya aku menyalahkan imigran gelap ya. Terus tuh kayak penyelundupan senjata, obat-obatan itu tuh kayak bebas gitu loh di Honduras ini. Iya. Dan imigran gelap tuh maksudku nggak cuma di Honduras saja, sebenarnya kayak imigran gelap tuh bukan apa ya, dia memang salah. Judulnya aja imigran gelap, pasti apa sesuatu yang gelap masuk itu ke dalam. Salah. Enggak juga, menjadi gelap itu tidak salah. Maksudnya untuk konteks ini imigran gelap tuh salah karena apa sih? Gimana ya ngejelasinnya? Karena dia tuh masuknya aja tuh secara ilegal, secara nggak sah. Terus di dalam pun dia membawa kayak zat kayak gini, dia bilang orang-orang imigran gelap nih seringkali membawa senjata, obat-obatan terlarang yang bakal dia sebar dan uangnya itu buat dia sendiri gitu loh. Imigran gelap tuh kayak gitu. Untuk memperkaya diri sendiri. Iya, benar banget. Nah, mungkin dari situ mulai nih ada muncul geng-geng yang kayak, tau gak sih, kayak komunitas-komunitas memang orang-orangnya pergaulannya kayak gitu. Jadi di mana nih namanya, di Honduras ini dia tuh terkenal sama geng-geng yang kayak gitu. Kayak geng-geng mafia-mafia gitu. Iya, bener banget, nama mafia. Aku tuh nggak dapet namanya tadi. Iya, untung aku sering baca Wattpad, jadi kayak tahu dikit gitu mafia. Iya, lanjut El Salvador. Selanjutnya ada El Salvador. Aku habis muji diriku sendiri, aku seringan halu baca Wattpad, terus kamu sangat semangat. Karena itu sebenarnya pembalasan dendam. Tadi aku awal bercanda, dia nggak ngira kan aku banyak. Oke, aku mau ketawa. Iya, aku nggak boleh marah. Lanjut. Iya kan, kita udah marah-marah. Iya, nggak boleh marah. Jadi El Salvador ini nih masuk di urutan nomor 5 dari 7 negara yang memiliki kriminalitas tertinggi di dunia. Jadi untuk El Salvador ini pada tahun 2004 setidaknya memiliki 60% kasus pembunuhan yang dilakukan oleh geng-geng lokal untuk memperebutkan wilayah otoritas, jadi wilayah kekuasaan. Nah gitu. Tapi kalau misalkan kalau Honduras tadi itu dia itu ya sama sih ya, kurang lebihnya sama. Tapi mereka sama-sama geng, cuman bedanya yang tadi tuh dia imigran gelap, ini memang orang-orang remaja orang dari lokalnya El gitu Salvador loh. gitu. Dia kayak memperebutkan wilayah otoritas. Habis itu lanjut ke nomor 6. Ada Papua Nugini. Tapi di atlas Papua New Guinea namanya, bukan New Guinea. Dibacanya Nugini. Oh. Nggak, canda lanjut aja. Negara dengan kriminal paling tinggi di dunia yang merupakan negara tetangga Indonesia
adalah Papua Nugini. Bukan cuma pembunuhan, negara ini juga ada kekerasan seperti pemerkosaan dan KDRT. Wah, bahaya banget ya. Iya, sama ini dia udah ada presentasenya loh. Jadi menurut survei kesehatan yang pernah dilakukan di pedesaan bahwa ternyata mengungkapkan ada 65% kasus pemerkosaan. Lalu dilanjut dengan pelecehan seksual terhadap perempuan itu tinggi banget, ini 92%. Waduh, kayak lo yang tinggal di Papua Nugini. Oh, jangan ngancam. Habisnya aku yang kena karena kan perempuan ya. Takut banget deh gue. Enggak canda-canda. Jadi Papua Nugini, Papua Nugini ini. Aku ngomongnya tuh New Guinea gitu. Nugini. Iya, Papua Nugini. Iya. Nugini, oke. Jadi Papua Nugini ini itu pemekaran ya. Oh ya. Pemekaran, tahu nggak sih dulu pada zaman-zamannya Pak Soeharto? Itu kan Timur Leste sama Papua. Sebenarnya dulu Papua Nugini ini sebagian dari Indonesia. Masa sih? Iya. Masa iya, Bang? Iya, Papua Nugini. Oh, iya. Itu Papua Nugini itu masuk ke Indonesia. Kamu dulu sih IPS. Enggak, aku bukan anak IPS. Aduh, aku tuh anak IPA SMA-nya. Terus tuh SMP suka IPS. Dulu masuk SMA IPS, mama aku nggak bolehin. Suruh masuk IPA aja. Padahal juga nggak mau masuk FK kok. Padahal nggak mau masuk FK. Lanjut. Dipaksa banget masuk. Ya udah intermejo. Sorry guys. Oke, jadi Papua Nugini ini pada tahunnya Pak Soeharto itu pokoknya tahun berapa itu aku belum lahir. Ya pokoknya tahun segitulah. Iya, pokoknya dia itu memisahkan diri dari Indonesia. Terus tuh aku tuh baru tahu juga ada suatu fakta yang mengungkapkan bahwa pada saat Papua Nugini memutuskan pindah memisahkan diri dari Indonesia, itu tuh masih banyak kekurangan. Kayak contohnya, ya aku tahu kamu kalau pelajaran IPS ngantuk. Ya udah ya. Pokoknya contoh itu kayak aku tuh nggak bisa belajar sejarah Indo dari dulu. Nggak, serius. Aku tuh emang anaknya kalau belajar sejarah Indo tuh nggak tahu apa Majapahit kah. Iya, aku mah suka tahu, malah suka Hayamuruk, Majapahit gitu kayak gitu. Terus kayak Indonesia misalkan diri segala macam, skip banget demi apapun. Aku mending dengerin soal Perang Dunia 1-2 dah. Aku Perang Dunia 1-2 tuh langsung mikir gini loh, kalau WW3 itu tuh ngajak Indonesia gimana ya? Langsung mikir kayak gitu. Aku overthinking sampai sana, tahu nggak sih? Ya Allah, ya udah deh. Jadi lanjut tadi kenapa Papua Nugini memisahkan diri lalu? Iya, jadi pada saat kalau misalnya nanti aku nguap lagi nggak apa-apa, baikan aja. Aku emang gitu kalau dengar. Jadi kalau bisa pada saat itu Papua Nugini tuh memisahkan diri. Nah, jadi dari segi ekonominya tuh rendah, jadi masih banyak dapat bantuan dari Indonesia. Ini overview sedikit materi IPS yang aku dapat semasa aku sekolah. Kita isi. Lanjut yang terakhir ada Nigeria. Nigeria ini dia tuh nggak cuman kayak yang tadi juga, dia tuh nggak cuma pembunuhan tapi juga ada pemerkosaan. Terus juga ada penipuan yang meliputi penipuan transfer uang melalui bank, penipuan melalui email. Tetapi banyak wisatawan yang masih datang ke Nigeria. Oh ya, bener banget. Maksudku kalau misalnya dari beberapa negara yang tadi kita sebutkan ya, Nigeria ini memang yang paling sering dibahas sama orang. Iya, tahu kayak umum, kalau yang umum tuh langsung kayak Nigeria ini gini-gini. Tahu soal Nigeria gitu kan. Maksudnya tuh dengan tingkat kejahatan yang seperti itu masih banyak wisatawan yang memilih Nigeria sebagai tempat tujuan wisata mereka. Nah, mungkin bisa kita lihat kayak mungkin kriminalitasnya tinggi, tapi ada hal lain di bagian Nigeria yang bagian baiknya yang bisa mereka datangin dan mereka nikmatin. Jadi nggak semua sesuatu yang buruk tuh akan buruk terus, pasti ada aja gitu satu yang baik gitu. Udah habis tuh, udah 7 kita bahas 7 negara yang memiliki kriminalitas tertinggi. Sekarang aku mau nanya pendapatnya Lela nih. Apa tuh? Asik, pendapat. Apa? Jadi kalau kita kan tinggal di Indonesia, kalau menurut Lela tuh sebagai orang Indonesia, Lela merasa aman nggak sih di negara kita? Jujur aku pribadi masih ngerasa belum aman. Karena apa? Aku bilangnya belum aman karena gini, kita kan perempuan ya. Karena kalau kita perempuan ini emang lebih rentan mengalami pelecehan. Jadi gini, pernah nggak sih kalau sahabat Kompas tuh tahu ternyata pelecehan seksual itu tuh nggak berdasar dari kita pakai baju seksi. Benar. Kita pakai, ini udah pernah kita ulang-ulang ya. Pokoknya kita selalu menekankan ini. Jadi kenapa aku masih merasa nggak aman walaupun aku berhijab, aku nutupin diriku gitu kan ya, masih bisa terkena seperti pelecehan seksual atau gimana nya itu, tapi dari pelakunya sendiri.
Jadi Aku nyari pelakunya posisi PW, sorry iya ya, kamu agak ribet. iya nggak apa. Jadi Kak, dari pelakunya sendiri itu biasanya mencari kesenangan. Biasanya pelaku pelecehan ini mencari kesenangan ataupun apa. Terus kalau pelaku kejahatan itu antara dua, mencari kesenangan sama mencari materi dari si korban, atau cuma kayak mencari materinya doang. Terus kadang sengaja menyakiti korban karena dia ngerasa kalau dia merasa menyakiti korban, dia ngerasa aman. Biasanya pelaku kejahatan seperti itu sih. Ini yang untuk kriminal parah banget ya, kalau misalkan di jalan atau gimana gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Menurutmu Indonesia aman nggak? Kalau aku nggak sih tadi. Enggak. Iya kan? Karena sewaktu-waktu meteor bisa menghantam kita. Nggak gitu. Kamu habis belajar apa sih teori Big Bang? Enggak, serius. Maksudku gini, kalau di daerah rumah aku tuh kan sepi banget. Iya benar. Kalau udah malam tuh kayak sepi banget. Aku tuh pernah waktu itu kan rumahku tuh tingkat 2. Aku nggak maksud pamer. Iya, yang nganggep Anda pamer. Iya, siapa tahu Anda tiba-tiba Anda jangan pamer. Nah, aku sebelum kamu kayak gituin aku udah inisiatif duluan. Udah inisiatif duluan. Nah, karena kebetulan ini juga bukan rumahku tapi rumah nenekku. Nah, kebetulan aku kan tinggal di rumah nenekku. Terus waktu itu ada satu waktu aku tuh lagi kayak abis sholat isya. Terus aku dengar kan di depan rumahku tuh kayak ada konter HP. Nah, konter HP itu dia karyawan itu nggak parkir di dekat konter HP-nya, tapi ada lahan parkir sendiri di dekat rumahku di belakang, kayak pokoknya daerah rumahku tapi di belakang. Nah, jadi mereka tuh kalau misalnya mau jalan ke parkiran pasti lewat rumahku dulu dong, lewat jalan depan rumahku dulu baru ke tempat parkiran. Terus waktu itu momennya tuh aku lagi habis sholat isya kalau nggak salah, itu udah malam, udah ya namanya isya, ya mungkin subuh, gitu kan, namanya sholat subuh. Subuh ya nak. Jadi waktu malam itu abis aku sholat tuh aku dengar kayak suara maling tapi kayak nggak ada yang ngirauin, paham nggak sih? Aku sendiri nggak ngeliat, nggak keluar. Soalnya kayak aku tuh mikir aku tuh lagi habis sholat ya, kayak lagi masih bacaan kayak gitu, dengar orang kayak gitu, terus aku kayak mikir nggak sempet gitu, aku mau nolong gimana gitu loh. Jadi kayak itu tuh terjadi di dekat kita dan kadang kita sendiri tuh nggak bisa bantu orang lain, paham nggak sih? Ya benar. Iya kan? Benar. Dan itulah maksudku, kejahatan itu tuh, aduh aku sedih banget. Itu sedih kok ketawa-ketawa. Kejahatan itu tuh kadang kita sendiri tuh nggak bisa bertindak untuk menolong orang lain. Iya gitu. benar. Paham nggak sih? Jadi kayak misal tuh kita ngomong kamu nggak boleh jahat tuh kayak gini, pas kita dihadapin sama sebuah situasi kita belum tentu bisa kayak ngebantu orang. Iya benar. Bilang jadi kalau menurutku kita nggak aman, udah pasti kita nggak aman, apalagi kalau misal di masa pandemi kayak gini, semua orang itu kadang, apalagi waktu awal-awal dulu, orang yang panik buying, yang banyak, bahkan kemarin temenku aja habis ditipu. Seriusan? Ditipu apa tuh? Jeniusnya, mohon maaf nih aku nyebut nama banknya, tapi nah dia tuh ditelepon diminta kode OTP-nya, dia bilang dia dari Genius dan dia ngasih tuh kode OTP-nya. Ya udah habis itu diambil duitnya. Untungnya duitnya tuh nggak banyak. Duitnya cuma kisaran 10 ribuan gitu lah. Jadi maksudku kayak bahkan di masa pandemi ini orang lagi susah, orang lagi kayak yang kayak apa sih? Iya kan lagi ekonomi sektor ekonomi tuh lagi turun banget gitu. Kami bahkan ngerasa sembako naik kan. Iya. Nah, kan makanya kayak sektor ekonomi turun. Jadi tuh yang kayak menurutku hal itu tuh mendorong orang buat melakukan tindakan. Iya benar banget. Jadi kayak buat temen-temen cewek yang suka pulang malam gitu-gitu, nggak cuma cewek sih, buat temen-temen yang lain. Iya, itu cewek cowok kita tuh harus kejahatan tuh bisa ke siapa aja. Iya, kita tuh harus aware gitu loh, harus kayak sigap gitu. Jadi kami berdua punya tips. Oh ya, kita berdua punya benda-benda yang bisa kalian pakai. Iya, bisa kalian pakai. Memang sih kalau bisa dilihat tuh kayak sepele, tapi ya ini bisa diterapkan lah. Mas, tolong panggilnya Mas. Ya, tolong Mas. Oke. Berusaha banget tuh tangannya oke. Jadi ini adalah benda-bendanya. Jadi tolong Mas kalau bisa di close up. Jadi kita mau review benda ini. Kayak gini. Kalau bisa di close up, kita mau review benda ini. Ini lagi di anu nggak? Iya. Jadi tuh ini ada 2 benda. Tebak kok sahabat-sahabat Kompas lah. Ini sebenarnya pulpen. Ini apa? Ini bedak atau gincu yang digini-giniin di bibir? Kalau kalian nebak seperti itu, kalian tetot salah. Kaget. Aku udah bukan dulu. Belum. Jadi itu ya. Oke.
Oke ya, dimulai ya. 1, 3, 2, 3. Tereng. Nggak ada Tebak, apa-apa. tebak itu apa? Jadi Kalau sahabat Kompas ini tahu. ini gunting guys. Jadi itu gunting. Kalau misalkan sahabat Kompas dalam keadaan mendadak atau pulang tengah malam atau segala macamnya gitu kan, ini langkah pertama sebenarnya. Ini sebenarnya untuk membunuh diri sendiri. Enggak gitu. Cutting. Jadi ini lumayan worth it sih. Kalau misalkan kita panik ataupun apa, ini kalau misalkan ada penjahat, kita langsung kayak gini ya. Nyontohin. Bisa dia tuh penjahat. Aku takut. Enggak, aku cuma nyontohin aja. Jadi tuh ini gunting, terus kita kayak gini kan aja ke penjahatnya, itu pasti nembus. Aku takut. Kalau misalkan teman-teman sahabat Kompas tuh lihat gitu kan, ini pasti bakal nembus. Memang kalau dilihat sepele kecil kan, tapi ini bakal nembus. Nembus kalau maksa, paham gak sih ya, kayak Kanu itu kayak cok gitu kan, tapi kalau misalnya kalian cuma kayak nyet gitu kagak. Jadi ya buat teman-teman kalau misalnya itu satu, yakin kalau ini pasti bakal bisa ngelukain si penjahat, si pelaku. Terus ya ini yang bisa kalian lihat kayak sepele, memang sih ini sepele banget, tapi ini penting. Jadi ini adalah cutter, tetot cutter. Memang cutternya tuh seujung ini pendek. Tapi kalau misalkan teman-teman tuh lagi dalam keadaan yang mendesak untuk melukai seseorang, karena kita kan dalam kondisi terdesak kan, kita bisa ada penjahat ataupun apa, jadi ini bisa digunakan. Jadi cara pertama, kan biasa penjahat tuh, tahu banget sih aku ya. Jadi kan biasa penjahat tuh megang kita, track kayak gitu kan. Ya udah, mau nggak mau kita harus menggunakan ini, langsung strek aja tangannya. Yang penting yakin gitu loh. Kalau bisa juga ikut bela diri sih. Kalau buat teman-teman cewek-cewek di luar sana, ini recommended banget ikut bela diri. Aku sih kebiasaan ikut yoga, jadi aku nggak mau ikut. Jangan terlalu tenang juga. Kalau kamu dirampok, dijambret, ikut yoga bagaimana? Coba tarik napas, buang, refleksikan. Pokoknya ini barangnya recommended banget sih, parah. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau bisa ini yang paling umum tuh ini loh, semprotan cabe. Nah itu yang paling ampuh banget. Kamu bawa kemana-mana kah? Yang mana semprotan cabe? Enggak, karena aku biasa enggak pakai Karena apa-apa. semprotan cabe dibuat makan. Iya, sayang nggak sih cabe, buat BTW cabe naik loh, sekilo 100.000. Jadi kayak kalau aku buat semprotan cabe 100.000? lumayan kan, kayak janganlah kayak gitu. Ya memang naik, kamu nggak ke pasar sendiri ya? Enggak. Ayo, oke deh, kapan-kapan kita podcast Rumpi buat ini, buat harga-harga bahan sembako. Tolong ya Mas produser yang di belakang, aku request ini podcast Rumpi, harga sembako naik menjelang bulan puasa. Itu harus banget kita bahas di podcast ini. Kita panggil anak-anak ekonomi pokoknya ya. Sumpah aku rasa gedek banget karena aku mengalami sendiri kenaikan harga sembako. Oke, curhat di aku. Oke deh, kita udah selesaiin aja podcast malam ini. Karena aku udah mulai kayak Malah kayak kita tuh nggak jelas, makin iya, makin daripada malam semakin makin nggak ngelantur, makin gak jelas kesian editornya ngedit. Jadi mending kita akhiri aja karena serius guys, kalian gini ya, kalian tuh nggak bisa mengharapkan orang lain buat menjaga diri kalian sendiri. Iya, jadi kalian harus bisa menjaga diri kalian gitu. Bener. Apapun, kalau apa sih, memang kadang kita tuh bakal panik atau apa segala macam. Tapi ya yang langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian mendapatkan sebuah perilaku kejahatan adalah bernafas. Iya, karena kalau kalian tidak bernapas, Kalian bakal bingung kayak aku ngapain? Apa orang ini? Biasanya gitu kan, jadi- apa ya, orang jadi ini kayak gitu. yang pertama harus kalian lakukan adalah bernapas, selalu lakukan tindakan yang ingin kalian lakukan. Ya, bisa ini ya. Recommended banget sih 2 barang ini guys, kalian harus punya sih. Walaupun ini cutter kecil begini, tapi ini tajam dan ini bisa ngelukain penjahat. Oke. Sekali. Itu aku nekankan banget kalian cewek-cewek harus punya ini sama semprotan cabe. Kalau semprotan cabe kalau nggak Ini punya juga uang sebenarnya nggak. bisa sih. Ini buat Cuman apa? Dibawa kegedean. ribet gitu Cuman loh, buat di kegedean. dalam tas kan ada semprotan Ini kalau cabe, ada ketabrak setrum. kepala, Nggak mempan juga sih. kayak di film-film hantu yang Sebenarnya nggak kayak ngaruh gitu, sih. nggak ngaruh ya. Ya udah deh, ayo makin lama makin nggak jadi, makin nggak jelas. Oke. Kita luar tutup biasa saja. Malam ini tuh luar biasa nggak sih pembahasan kita tuh soal tentang kriminalitas di negara-negara yang sebenarnya suaranya apa, nama negara itu menurutku sih asing. Asing. Iya, jadi maksudku tuh yang kayak seru banget ngebahas soal kriminalitas malam ini. Kalau misalnya kalian kayak ada nih info misal di LA loh juga Kak, karena di LA itu dia ada yang namanya Retro ini yang biasa gelandang itu, mungkin hal itu bisa meningkatkan tingkat kriminalitas di daerah sana atau bagaimana, atau misalnya kalian punya info lain soal negara yang punya tingkat kriminalitas tinggi, bisa banget kalian komen di bawah, kita bisa sharing bareng. Kalau kalian suka video ini jangan lupa Like,
komen, dan subscribe. Bener banget. Oke, aku Lela. Dan aku Yasmin, kita berdua pamit undur diri untuk podcast malam ini. Terima kasih. Bye-bye.